Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Mariko dari SMA Negeri 3 Painan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, hari ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi, yang pada dasarnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya bertanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi di sekolah, ini ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau yang berasal dari dalam, kemudian mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada saat ini kami akan memberikan 2 contoh kasus. Kasus yang pertama adalah tentang Fajri. Fajri selalu datang terlambat ke sekolah dan dipanggil untuk dicarikan solusi supaya tidak terlambat lagi. Berikut adalah demonstrasi dari segitiga restitusi yang kami jalankan. Oke, sehat anak Dede? Sehat. Oke. Fajri kira-kira tahu nggak kenapa dia dipanggil ke sini kira-kira? Kenapa? Karena Fajri sering terlambat. Dalam 1 bulan ini udah berapa kali Fajri terlambat? Sekitar 4 sampai 5 kali. Berarti sesuai juga dengan laporan dari ini ya, dari guru pikirnya. Berarti anak Dede sudah tahu kesalahannya di mana, dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti melakukan kesalahan itu biasa, tapi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sekarang kalau seandainya kita carikan solusinya, bagaimana kira-kira? Ya. Kira-kira kalau seandainya dalam kasus anak Dede ini, kalau kita sering terlambat, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Ada yang dilanggar nggak kira-kira? Ada. Yang bagian mananya? Disiplin. Jadi disiplin itu penting nggak? Penting. Sepenting apa disiplinnya? Pentingnya untuk mengatur kehidupan kita. Oke, baik. Kalau seandainya begitu, bagaimana kalau kita carikan solusinya? Solusinya bagaimana kira-kira untuk kedepannya? Karena dia yang lebih baik. No. Sekarang gini, anak Dedi kan tadi nonton dan belajar sampai malam, sehingga tidurnya kemalaman dan paginya susah bangun. Apa yang bisa kita jadikan solusi agar Pak Fajri bisa bangun tidur lebih awal? Kalau menurut diri Fajri sendiri, belajar setelah sebisa. Berarti bisa dikurangi, berarti bisa tidak sampai terlalu malam ya belajarnya sama nonton YouTube-nya. Oke, baik. Kalau gitu kita sudah menemukan solusinya ya anak ya. Dan Dedi berharap anak Dedi bisa konsisten dengan solusi yang telah kita dapat tadi ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu Fajri boleh silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri dari kelas 11A. Tentu saya sangat berterima kasih kepada Dedeko karena telah menemukan solusi untuk saya biar tidak begadang untuk kedepannya agar tidak terlambat untuk masuk sekolah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua, di sini ada Nashwa.
Naswa sering keluar masuk ketika jam pembelajaran berlangsung dan hal itu tentunya mengganggu proses belajar mengajar. Gimana kabar Anda Dede? Sehat? Gimana? Aman nggak kira-kira? Oke, kira-kira Anak Dedi paham nggak? Tahu nggak kira-kira kenapa dia dipanggil sekarang kemarin? Enggak. Oke. Tadi kalau seandainya boleh Dedi perhatikan selama pelajaran sama Dedi, mungkin udah beberapa kali belajar sama Dedi, Anak Dedi suka kadang-kadang keluar masuk kelas ya, beberapa kali. Boleh Dedi tahu alasannya? Itu karena saya dipanggil teman minta teman ke luar ya. Juga kadang ada kegiatan di luar ya. Makanya sering keluar masuk. Iya, ya kadang-kadang kita semuanya pernah keluar masuk juga ya. Kadang tidak ada yang ada yang buang air kamar mandi atau dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dalam kasus ini kalau sudah beberapa kali, kira-kira ada keyakinan kelas kita nggak yang dilanggar kira-kira? Ada. Yang mana keyakinan kelas kita yang dilanggar? Disiplin dalam kelas. Disiplin dan kelas. Bahwasanya kita harus berada di dalam ruang kelas dalam pembelajaran. Oke, berarti Anak Dedi udah tahu ya kesalahan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi nanti kita bisa cari solusinya ya terhadap permasalahannya. Kita udah dapat ya permasalahannya di mana. Berarti Anak Dedi keluar karena pertama urusan pribadi, ke kamar mandi atau ke WC, atau ada yang memanggil-manggil di luar, atau mungkin karena belanja juga. Nah sekarang kita coba cari solusi dari permasalahannya, karena nanti takutnya akan mengganggu pembelajaran dari Anak Dedi nanti. Kalau sering keluar, tentu kita tidak bisa lagi menangkap apa yang disampaikan pembelajaran yang berada di dalam ruang kelas. Nah sekarang kira-kira bagaimana solusi yang baik terhadap permasalahan Naswa? Saya bakalan bilang sama teman kalau untuk keluar masuk. Sedangkan kalau misalnya saya memang ada urusan pribadi untuk keluar, saya bakalan izin ke Dedi dulu deh. Oke, bagus. Baik. Jadi kalau setelah ini, kalau seandainya mau keluar, Anak Dedi bergantian dia sama teman, kemudian izin dulu. Atau kalau seandainya ada yang memanggil, nanti skip dulu, tunggu sampai jam istirahat. Ya. Oke, baik, rasanya kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Anak Dedi. Dan setelah ini mudah-mudahan Anak Dedi bisa konsisten lagi dan disiplin dan belajarnya. Oke, terima kasih. Silakan balik ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Norasya Fitri dari kelas 11 F2. Saya berterima kasih kepada Dede Riko atas diskusi yang telah kami lakukan sehingga mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian demonstrasi segitiga restitusi yang saya jalankan di SMA Negeri 3 Painan. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.